go. Halo, apa kabar? Balik lagi barengan sama Ricky Han Story. Asik. Ricky Han Story YouTube channel. Terima kasih loh, banyak banget yang nonton. Terima kasih banyak. Selain di YouTube, ini juga gue tayangin, nggak tayangin di mana-mana sih, cuma di YouTube doang. But anyway, seru banget. Tadi gue baru habis nganterin istri saya untuk bekerja juga ya. Dan sekarang saya lagi menuju ke radio lagi, ya kan. Dan di rumah juga anak-anak sudah dibekali. Tadi mereka udah ya lagi PJJ ya, namanya juga pelajaran jarak jauh. Jadi ya semuanya lebih apa ya? Lebih repot sih. Ya, ini kita yang ngomongin PJJ nih. Repot nggak PJJ? Repot cuy, repot banget gitu. Tapi repotan mana sama sekolah? Kalau soal bagi waktu, menurut gue sih, ini secara gue pribadi ya, masing-masing boleh beropini, silakan. Menurut gue lebih enak PJJ. Lu nggak perlu antar jemput anak lu nggak perlu ya seragam sih tetap disiapin ya. Tapi uang jajan ya bisa beralih ke kuota. Bahkan sekarang pemerintah ngedukung dengan memberikan kuota tambahan untuk pelajaran malah. Maksud gue ya kenapa tidak dimanfaatkan untuk itu, ya kan? Kalau ngomongin soal gadget, ya apa bedanya sama investasi sebetulnya ya? Karena ke depan yang namanya gadget ya pasti akan selalu dibutuhin sama mereka yang lagi sekolah terutama. Karena mulai dari ya sekarang mau ada pandemi mau nggak ada pandemi, gadget tetap dibutuhin sih, terutama untuk eksistensi orang-orang di sosial media gitu. Kemudian apalagi ya, dari sisi biaya iya, mungkin rempongnya adalah lo harus ngajarin lagi anak-anaknya gitu. Karena ya anak-anak ini memang harus diajarin, karena tidak semua pelajaran yang dari sekolah itu bisa mereka tangkap dengan benar, terutama kalau pelajarannya itu live gitu. Maksudnya ngajar-mengajarnya live langsung. Tapi kalau misalnya si gurunya bikin video pengajaran, menurut gua sih itu jauh akan lebih mudah, karena lu bisa ngulang-ngulang terus. Sebetulnya sih menurut gue ya, belajar online harusnya lebih mudah, karena lu bisa lihat materi berulang-ulang kali. Penjelasan guru bisa lu lihat terus-menerus berulang kali, guys. Gitu menurut gua sih. Ketimbang zaman gua dulu kalau lagi sekolah, itu kalau lu nggak merhatiin di kelas, liwat, sumpah lewat. Apalagi lu nggak nyatet ya, itu lewat banget, gila. Itu tuh lewat, lu udah nggak bakal terulang lagi tuh pelajaran. Jadi sekali lagi menurut gue online itu lebih enak, lebih mudah. Harusnya lebih mudah, karena banyak orang-orang juga yang belajar secara online dan akhirnya mereka berhasil bisa jadi orang ya, dalam tanda kutip orang, jadi orang sukses. Dan lu punya banyak waktu sih untuk melakukan hobi lu, kesukaan lu yang lainnya gitu menurut gue. Yang siapa tahu kedepannya justru itu adalah jalan hidup lu. Gitu sih. Iya. Dan kalau misalnya nanti gue nggak tahu sih, ya mungkin sekolah juga ada sisi bisnis ya kalau menurut gue sih. Karena kalau sekolahnya nggak onsite, ya nggak berguna tuh bangunan, ya kan? Bangunan nggak berguna, ya sekolah mau nawarin apa lagi kalau bukan dari sisi fasilitas dan bangunan. Pengajaran, menurut gua pengajaran akan sama aja ke depannya, akan lebih rata. Karena sekarang itu ya, sekarang ini nih, percaya nggak percaya nih guys, lu bisa belajar dari sekolah-sekolah yang let's say yang jadi unggulan gitu. Misalnya di Bandung nih ada yang negerinya SMA 3 sama SMA 5, yang swastanya ada SMAK 1 katakanlah gitu.
Nah, lu bisa dapat pelajaran ya, lu bisa dapat pengajaran dari sekolah-sekolah unggulan itu. Lu bayangin guys, gokil nggak lu? SMA, lu bisa dapat pelajaran dari sekolah-sekolah unggulan itu. Lu bisa lihat cara mereka belajar, cara gurunya menyampaikan ilmunya dan lain hal sebagainya. Jadi menurut gua sih, balik lagi, online menguntungkan atau enggak? Menguntungkan, menyenangkan. Dan so far karena udah gua lakukan setahun lebih, bahkan menurut gua sih lebih nyaman ya kalau gua sih. Kecuali ada hal-hal yang sifatnya laboratorium gitu loh, yang harus praktek langsung. Oke lah, itu jelas lah. Tapi selebihnya menurut gua sih harusnya lebih asik gitu coy. Ya itulah, orang-orang boleh berpendapat masing-masing, tapi balik lagi, itu akan kembali ke diri kalian. So menurut gua sih kuncinya tetap satu, ya belajar aja yang rajin. Udah cuman itu caranya, belajar yang rajin. Lu apalagi ya, rajin melakukan hal-hal yang bermanfaat. Lu coba nemuin path-nya gitu ya, nemuin jalan hidup lu yang ya di tengah pandemi gini namanya juga. Oke, itu dari soal PJJ baru satu tuh. Gila, panjang banget ya sebenarnya. Kita bisa ngebahas banyak nih gitu. Tapi ya ini namanya juga sharing ya kan. Dan gue sudah mau nyampe. Ya balik lagi, namanya sharing teman-teman. Jadi ya ini sharing gue tentang pengajaran jarak jauh yang selama ini udah gue jalani di sekolah, baik gue sebagai orang tua maupun gue sebagai guru. Dan balik lagi, menurut gue PJJ itu menyenangkan gitu. Oke, lanjut. Oke, guys, jadi hari ini gue baru aja selesai tapping. Tadi bikin dulu skripnya guys gitu. Jadi di Maestro itu ada beberapa chart show sekarang yang kita bikin berdasarkan kebutuhan sama situasi si pendengarnya sih. Kita ngikutin segmen, karena si Maestro ini sebetulnya segmentasinya luas banget sih. Kita kan kayak family, padahal kita ngambilnya dewasa muda, tapi mungkin yang udah punya family mungkin gitu kali ya. Yang pada akhirnya karena pendengar kita juga benar-benar bervariasi banget ya, pendengar kami ya kan. Jadi Maestro itu pendengarnya variatif banget. Ada yang udah senior banget, ada yang udah dewasa, ada yang anak-anak 90, anak-anak 80-an lah ibaratnya gitu. Generasi X, Y, Z, Alpha, millennials dan juga Alpha sekarang. Jadi kita tuh benar-benar bikin program-program yang akhirnya menyesuaikan sama generasi yang ada gitu. Dalam rangka kita juga bikin konten-konten untuk ya mereka inilah gitu kan, karena ya semua orang butuh untuk diperhatiin sih. Meskipun banyak yang bilang yang kita nggak bisa nyenengin semua orang, tapi at least kita udah usaha lah. Nah, ngomongin soal tapping atau rekaman, apa yang bisa gua share ya? Sebenarnya kalau mau tapping itu atau mau rekaman radio terutama, ya lu harus baca dulu skripnya. Lu harus mencoba menjiwai si skripnya. Meskipun pada akhirnya nanti ini nggak bisa gua ganjel apa di mana gitu nih. Wait. Meskipun nanti pada akhirnya sini aja dah. Meskipun pada akhirnya nanti sebetulnya ini kan kayak ada kerjasama gitu sih antara produser sama penyiar gitu, karena biar gimana pun sorry guys, karena biar gimana pun sebetulnya produser sama penyiar itu ya memang harus kerjasama sih gitu, kerjasama
si penyiar coba untuk ngasih masukan kira-kira skrip gue gayanya gimana, siarannya akan gimana, dan si produser juga sebetulnya harus mulai menjiwai kira-kira ntar gue nih kalau siaran kayak gini penyiarnya kayak gimana sih ntar bentukannya kayak gitu sih guys. Nah nggak semua produser bisa kayak gitu sih. Kadang-kadang produser lebih nginginin ya lu harus ngikutin gaya apa yang gua pengenin. Ya bisa juga kayak gitu sih. Tapi intinya balik lagi kesepakatan bersama aja sih antara lu penyiar sama produser, itu yang penting. Nah, balik lagi soal rekaman ya tadi lu harus baca dulu skripnya, lu harus coba dulu. Gua pun kalau misalnya kalau skrip siaran gua nggak pernah take sampai berulang kali sih. Kayak 1 kali take selesai gitu. Kalau ada salah-salah ya gue cobain seminimal mungkin gitu. Skripnya segini panjang, ada 4 lembar. Dan kalau misalnya skrip iklan, nah itu baru gue berulang kali. Karena buat gue iklan itu penting dalam artian lo harus dapat feel-nya, lo harus dapat ekspresinya, dan lu harus memberi opsi kepada editor nanti yang ngeditnya atau yang produksinya. Lu harus kasih opsi kayak apa ya, tadi barusan itu kayak ada rumah makan gitu, yang gue ngerasa kalau cuman gue kasih 1 opsi ke orang produksi kayaknya dia kasihan, bakal susah untuk bikin kreatifnya. Meskipun kreatifnya itu proses kreatifnya udah terjadi ketika si skrip itu dibikin. Maafkan aku ngantuk. Nah itulah. Cuman kalau menurut gua sih yang terpenting ketika lu rekaman itu adalah lu harus baca skripnya, baca skrip, baca dan baca. Kemudian yang kedua, lu harus konsultasi sama orang yang bikin skrip atau copywriter atau scriptwriternya. Ini tuh mau dibawa kemana gitu. Jangan sampai penyiar kemana, scriptwriter kemana, atau copywriter kemana, orang yang produksi kemana. Jadi jelek kayak gitu. Kemudian kalau misalnya mau rekaman apalagi ya, so far sih itu sih menurut gua. Banyak latihan dan ekspresif sih, itu aja. Dan mungkin lu juga bisa ngasih masukan ke produksi atau scriptwriter atau copywriter kira-kira gayanya mau kayak gimana. Karena diskusi di kelompok itu, tim kerja itu penting supaya spot yang lu bikin atau ide apapun yang lu bikin itu benar-benar bisa ya jadi karena hasil pemikiran tim. Kemudian juga usahakan terkini ya gitu, terbaru dan sesuai dengan selera pasar. Itu sih kalau menurut gua kuncinya. Karena kalau lu lepas dari situ itu rada susah ya gitu. Beberapa radio aja ada yang gua kurang suka dengerin iklannya karena menurut gua terlalu kolot atau terlalu ya aneh sih. Lu barang-barang kekinian yang ditawarin, produk lu produk terkini, tapi yang jadi atau yang malah masuk di iklannya itu kayak nggak banget, nggak kena gitu. Ya itu sih sebenarnya kalau menurut gua. Ya apalagi ya? Ekspresif. Belajar ekspresif. Oh gini. Misalnya tuh kayak jangan lupa smiling voice gitu ya. Kayak misalnya nih misalnya gue ada nih, yo halo apa kabar, wah tulisannya kebalik ya. Ya udah ntar nih gue bacain deh ya. Kayak misalnya, yo halo apa kabar sobat Maestro, ketemu lagi barengan sama Ricky Hans di Maestro Top 10 Sekuler, 10 lagu sekuler yang wajib kamu dengar dan request di 92,5 Maestro FM Bandung gitu. Jadi itulah menyapa gitu loh. Beda kalau misalnya orang yang cuman kayak baca doang. Kayak misalnya, yo halo sobat Maestro, ketemu lagi barengan sama saya Ricky Hans di Maestro Top 10 Sekuler, 10 lagu sekuler yang wajib kamu dengar dan request di 92,5 Maestro FM Bandung. Bagus sih gitu ya. Rapi, tapi mungkin akan lebih bagus kalau misalnya lebih menyapa gitu ya. Yo halo sobat Maestro, apa kabar? Ya ketemu lagi pasti ya barengan sama gua Ricky Hans yang sudah hadir di Maestro Top 10 Sekuler. Lebih nyapa lah gitu, lebih enak sih gitu coy. Oke, itu tipsnya sedikit dari gua. See you next time, bye bye. Mana matinya?